Selamat siang semua, saya Eko Febri Prasetyo. Pada video kali ini, saya akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS semester 1. Pada video kali ini, saya akan berbicara bab pertama yaitu teks berita dengan fokus pembahasan yaitu pada KD 3.1 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian fokus selanjutnya yaitu pada submateri unsur-unsur berita, struktur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita. Namun pada seksi kali ini saya hanya akan menyampaikan satu pembahasan yaitu yang berkaitan dengan unsur-unsur berita. Kemudian struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita akan saya bahas pada seksi atau video selanjutnya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama yang berkaitan dengan unsur-unsur berita. Ya. Sebelum kita berbicara lebih dalam tentang unsur-unsur teks berita, saya akan memberikan satu contoh teks berita yang saya ambil dari kompas.com atau saya ambil dari berita online kompas.com. Baik, langsung saja. Saya mengambil berita ini yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020. Baik. Nah, berita yang saya ambil berjudul 37 pedagang positif COVID-19 pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Nah, pada berita ini saya tidak akan membaca secara keseluruhan, namun saya akan membaca poin utamanya yaitu yang terdapat pada kepala berita dan tubuh beritanya saja. Baik, langsung saja saya baca. Surabaya, kompas.com. Pasar Keputaran Utara, Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak tanggal 14 sampai 16 Juli 2020 terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Dari dasar itu, kami sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Keputaran diliburkan selama 7 hari, mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020, kata Irfan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin waktu setempat. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan mensosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar itu. Baik, ini adalah salah satu contoh teks berita yang saya ambil dari kompas.com berjudul 37 pedagang positif COVID-19 Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Ya. Lumayan panjang beritanya. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita coba mulai membahas unsur-unsur teks berita. Ya, nanti kita akan coba lihat kembali contoh teks berita ini untuk melihat apakah berita ini termuat atau terdapat unsur-unsur berita yang lengkap. Ya, unsur berita ya atau unsur-unsur sebuah berita itu merupakan suatu hal yang penting dan harus ada di dalam sebuah berita tulis ataupun lisan. Ya, karena dengan adanya unsur-unsur berita yang lengkap, pembaca atau masyarakat secara umum ya, atau penonton berita itu dapat memahami dengan mudah apa yang diberitakan atau peristiwa apa yang diberitakan. Nah, ada 6 unsur di dalam teks berita ya. Biasanya kita mengenal atau akrab dengan 5W1H. Tapi dalam
konteks kali ini saya menggunakan akronim Adiksimba. Yang pertama A, apa, ya. Kemudian di mana, K, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Adiksimba, ya. Nah, unsur yang pertama yaitu apa, ya. Apa berkaitan dengan sebuah peristiwa apa yang diberitakan, ya. Kemudian unsur yang kedua adalah siapa, ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu, atau siapa yang terdapat di dalam peristiwa tersebut, ya. Siapa yang terdapat atau siapa yang terlibat, ya, itu bisa berkaitan dengan narasumber, ya, atau juga kalau misal ini sebuah bencana atau kecelakaan, siapa yang menjadi korbannya, ya. Itu unsur siapa. Kemudian yang ketiga adalah unsur di mana, ya. Ini berkaitan dengan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tersebut, ya. Lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan, ya. Ini berkaitan dengan tempat, ya. Selanjutnya yang keempat adalah unsur kapan, ya. Unsur kapan ini berkaitan dengan waktu, ya. Waktu bisa berkaitan dengan hari, ya, tanggal, bulan ataupun tahun. Bisa juga lebih spesifik berkaitan dengan waktu pukul, ya, ataupun waktu suasana, ya. Suasana pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau dini hari. Nah, itu berkaitan dengan kapan, yaitu kaitannya dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut, ya. Kemudian yang kelima adalah mengapa, ya. Mengapa ini berkaitan dengan latar belakang peristiwa tersebut terjadi, ya. Latar belakangnya karena apa, ya. Sebabnya apa, kenapa itu terjadi, kenapa pasar Keputaran Utara ditutup, latar belakangnya apa. Nah, itu menjadi sebuah latar belakang sebuah peristiwa atau latar belakang pemberitaan. Baik. Kemudian yang terakhir adalah unsur bagaimana, ya. Bagaimana proses peristiwanya. Nah, unsur bagaimana ini berkaitan dengan kronologi. Kronologi terjadinya peristiwa tersebut, ya. Kronologi terjadinya peristiwa tersebut, ya. Nah, itu adalah keenam unsur yang harus ada di dalam sebuah berita, ya. Mari kita coba lihat contoh berita yang tadi saya baca, ya. Apakah berita tersebut unsur-unsurnya lengkap? Kalau misal lengkap, berarti berita tersebut bisa dikatakan berita yang bagus, ya. Nah, pada contoh teks berita ini, ya, ini sudah terdapat unsur-unsur teks berita atau analisis unsur-unsur teks beritanya, ya. Unsur yang pertama, apa peristiwa tersebut atau apa peristiwa yang diberitakan, yaitu Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan. Nah, seperti halnya apa yang disampaikan pada paragraf pertama tadi, ya. Nah, ini menjadi unsur yang utama yang harus ada, ya. Kemudian unsur yang kedua, siapa, ya. Siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, ya, atau siapa yang terlibat di dalam peristiwa yang diberitakan, ya. Pada berita ini adalah Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto, ya. Kemudian yang ketiga adalah kapan, ya. Ini berkaitan dengan waktu, yaitu mulai Senin 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang, ya. Ini berkaitan dengan waktu kapan, ya. Tadi saya menyampaikan juga bisa lebih spesifik lagi berkaitan dengan waktu pukul ataupun waktu suasana pagi, siang, sore, malam ataupun dini hari, ya. Kemudian di mana peristiwa tersebut terjadi, ya. Ini di Surabaya. Bisa juga lebih spesifik yaitu di Pasar Keputaran Utara Surabaya, ya. Kemudian yang kelima adalah mengapa pasar tersebut ditutup sementara, ya, atau mengapa peristiwa tersebut terjadi. Ini berkaitan dengan latar
Itu karena terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Ya, jadi ini menjadi latar belakang atau jawaban dari mengapa peristiwa tersebut terjadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah how atau bagaimana. Ya, bagaimana kronologinya? Ini biasanya berkaitan dengan kronologi, ya, atau urutan waktu, ya, yaitu Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Jadi setelah pasar tersebut ditutup, kemudian pasar disterilkan, ya, untuk disemprot dengan disinfektan. Nah, dalam unsur berita ini atau unsur-unsur berita ini ada yang menjadi catatan, ya, yaitu antara unsur mengapa dan unsur bagaimana. Karena biasanya antara unsur mengapa dan bagaimana ada yang terkecoh, tidak bisa membedakan. Ya, mudahnya seperti ini. Mengapa? Ya, unsur mengapa adalah latar belakang. Ya, biasanya kalau misal latar belakang jawabannya mengapa, ya, maka secara tersirat kita membuat jawaban diawali dengan karena terdapat 37 orang terkonfirmasi, ya, karena, ya, jadi menggunakan konjungsi penyebab karena terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara, ya. Berbeda dengan unsur bagaimana, ya. Unsur bagaimana itu berkaitan dengan kronologi atau urutan waktu, ya. Ya, biasanya, ya, pada unsur bagaimana itu ditandai dengan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu, entah itu kemudian, selanjutnya, setelah itu, ya, saat, ya. Nah, ini salah satu contoh teks berita, ya, beserta unsur-unsurnya. Kemudian saya coba lihat lagi satu contoh berita yang lain, ya, masih dalam sumber yang sama, yaitu kompas.com. Berita yang berjudul Indonesia terancam resesi, PHK dan kemiskinan bakal meningkat. Baik, saya baca bagian awalnya saja. Jakarta, kompas.com. Ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar negara maju berkembang berpotensi mengalami resesi pada perekonomiannya, tak terkecuali Indonesia. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan perekonomian Indonesia sudah menunjukkan pelemahan. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 sebesar 2,97%, melambat dari periode yang sama di tahun lalu yang tercatat 5,05%. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas perekonomian baik dari sisi permintaan dan produksi mengalami penurunan. Ungkapnya kepada kompas.com Senin 20 Juli 2020. Sekarang kita coba lihat unsur-unsur beritanya. Unsur yang pertama, ya, apa yang diberitakan, ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah sebagian besar negara maju dan berkembang berpotensi mengalami resesi pada perekonomiannya, tak terkecuali Indonesia. Kemudian siapa yang terlibat di dalam pemberitaan tersebut? Yaitu ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Ya. Kapan terjadinya pemberitaan tersebut atau kapan terjadinya peristiwa tersebut? Senin 20 Juli 2020. Ya. Di mana? Di Jakarta. Ya. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena dampak ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19. Ya. Kemudian bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Atau unsur yang terakhir ini adalah penurunan aktivitas ekonomi nasional berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh sebagian besar sektor usaha. Nah, ini adalah kedua contoh teks berita, ya, beserta unsur-unsurnya atau beserta analisis unsur-unsur teks beritanya. Kalau kita lihat kedua teks berita tersebut, unsur-unsurnya lengkap.
sehingga berita ini adalah berita yang baik untuk dibaca. Karena apa? Karena sebagai pembaca tentunya akan lebih mudah memahami ketika unsur-unsur tersebut disampaikan secara lengkap dan secara jelas, ya, secara singkat sehingga mudah dipahami. Ya, baik, ya. Kembali lagi ke unsur-unsur berita, ya, yaitu adiksi, Mbak. Ya. Jadi unsur berita atau unsur-unsur berita itu harus ada di dalam sebuah teks berita. Karena yang saya sampaikan tadi, ketika unsur beritanya lengkap, maka beritanya mudah dipahami. Baik, ya. Pada kesempatan kali ini kita cukup sampai di sini saja, hanya unsur-unsur berita. Kemudian akan kita lanjut pada seksi video selanjutnya, yaitu tentang struktur teks berita. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan pada bagian komentar, ya. Nanti akan saya jawab. Baik, cukup saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.